kemampuan untuk kembali ke bentuk semulanya. Jadi benda-benda lain itu kira-kira ada sifat elastisitasnya juga nggak sih? Enggak dong, hanya ada beberapa benda saja yang bisa memiliki kemampuan kembali ke bentuk semula. Dan tidak semuanya bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, aku akan menjelaskannya di video ini. Halo semuanya, Tabipun, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila Saki. Nah teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kalian pada penasaran gak sih, mengapa pegas itu ketika ditarik, dia akan kembali ke bentuk yang semulanya? Nah, sifat apa sih yang mempengaruhi pegas tersebut? Apakah sifat itu ada di seluruh benda atau hanya ada di pegas? Untuk mengetahuinya, hari ini kita akan belajar tentang elastisitas. Untuk kelanjutannya, saya akan membahasnya di video selanjutnya. Sebelum memasuki materi, lebih baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Tunggu apa lagi? Kita akan masuk ke sub materi yang akan kita bahas. Nah, jadi ini adalah sub-sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah uraian materi. Yang ketiga adalah contoh soal. Dan yang terakhir adalah uji kompetensi. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, sebelum untuk memasuki materi, kita itu harus tahu apa nih tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat mencapai kompetensi pengetahuan menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga keterampilan dalam mengamati, mencoba, menyajikan, dan laporan, dan sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli. Karena sifat elastisitas itu banyak sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita memerlukan untuk belajar materi ini. Untuk belajar apa sih sifat elastisitas itu? Yang kedua adalah uraian materi. Nah, jadi teman-teman udah pada kepo kan pastinya apa sih elastisitas itu? Dan apalagi apa sih gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Dan kenapa sih kita juga harus belajar tentang sifat elastisitas? Jadi, elastisitas itu adalah kemampuan pada suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah mengalami gaya yang mengenai benda tersebut. Nah, jadi ketika benda itu ditarik seperti contohnya itu pegas, dia akan kembali ke bentuk semula ketika gayanya itu sudah hilang. Nah, gak hanya pegas saja, ada juga plastisit, plastik, tanah liat, dan lain-lainnya juga. Elastisitas juga dipengaruhi oleh besaran-besaran. Apa aja ya besar-besarannya? Inilah beberapa besaran-besaran yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan adalah besaran gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu. Nah, tegangan juga dapat dirumuskan sebagai tegangan yang dilambangkan dengan S sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Dan yang kedua ada regangan. Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan. Dengan rumus, regangan sama dengan delta L dibagi dengan L0, atau pertambahan panjang benda dibagi dengan panjang mula-mula benda. Yang ketiga ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini biasanya juga bisa dipanggil dengan modulus Young. Apa sih artinya? Adalah besaran gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk merenggangkan benda. Nah, modulus elastisitas ini juga bisa dirumuskan sebagai Y atau modulus Young sama dengan gaya dibagi dengan panjang awal benda dibagi dengan luas penampang benda dikali dengan pertambahan panjang benda. Nah,
Selain itu juga ada nih beberapa benda yang sudah ditentukan modulus elastisnya atau modulus Youngnya seperti besi, baja, perunggu, aluminium, marmer, granit, kayu, niken, tulang muda, dan batu bara. Yang keempat itu ada batas elastisitas. Nah, sifat elastisitas itu memiliki batas-batas pada nilai gayanya. Jadi, jika gaya yang diberikan itu lebih kecil daripada batas elastisitasnya, maka benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Tetapi, jika gaya yang diberikan lebih besar daripada batas elastisitas benda, maka benda tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, kita grafik di sebelah sini. Nah, teman-teman, bagaimana? Jadi sudah paham kan apa sih sifat elastisitas itu? Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah kasur pegas. Jadi, ketika diri kita itu duduk atau tiduran di atas kursi pegas atau kasur pegas, gaya berat akan menekan kasur. Kasur akan mendapatkan tekanan sehingga pegas kasur akan mempadatkan. Akibatnya, sifat elastisitas kasur pegas juga akan merenggang kembali. Jadi, ketika kita itu tiduran ataupun duduk di kasur pegas, itu badan kita akan menekan dan tekanan itu akan memberikan gaya nih ke pegas itu. Jadi ketika kita berdiri, gaya itu kan hilang, dia akan kembali ke bentuk semulanya. Gitu guys. Dan gak cuman itu aja, ada banyak sekali penerapan sifat elastisitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi materi kita udah selesai nih. Kita akan masuk ke contoh soal dan uji kompetensi. Oke semua, kita udah masuk ke contoh soal. Jadi, aku akan menyediakan 2 contoh soal tentang sifat elastisitas. Nah, yang pertama itu contohnya adalah sebuah kawat tembaga memiliki diameter 0,7 mm dan modulus Youngnya sebesar 1,1 dikali 1011 N/m². Kemudian, kawat tembaga diberikan gaya tarikan sebesar 7,7 N sehingga bertambahnya panjang sehingga 0,9 mm. Jadi, hitunglah tegangannya. Nah, yang diketahui oleh soalnya itu adalah diameternya yaitu 0,7 mm. Nah, 0,7 mm itu kita ubah dulu menjadi meter, menjadi 7 dikali 10 pangkat min 4 meter. Kalau modulus Youngnya itu sebesar 1,1 dikali 1011 N/m². Gayanya itu 7,7 N dan delta L atau pertambahan panjangnya itu adalah 0,9 mm yang akan diubah menjadi meter menjadi 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, yang pertama itu kita akan mencari nilai A-nya. Itu adalah V dikali D pangkat 2. Itu sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 4 dikuadratkan menjadi 49 dikali 10 pangkat min 9 dikuadratkan menjadi 38,5 dikali 10 M pangkat 2 yang hasilnya adalah 0,2 N/m pangkat 2. Soal yang kedua itu adalah sebuah kawat tembaga juga, namun memiliki panjang 1,5 meter ditarik dengan gaya 30,8 Newton sehingga panjang kawat menjadi 1,55 meter. Jika diameternya itu ada 2,8 mm, berapakah tegangan dan regangan yang ada di dalam kawat? Nah, yang diketahui dalam soal itu adalah L0-nya adalah 1,5 meter, L1-nya adalah 1,55 meter,
gayanya 30,8 Newton, dan diameternya itu sebesar 2,8 mm yang akan diubah menjadi meter yang menjadi 2,8 dikali 10 pangkat min 3. Yang pertama itu kita akan mencari tegangannya dulu. Nah, rumus tegangan itu adalah F dibagi dengan A. Nah, ini yang A-nya itu kan belum diketahui kan dalam soal. Jadi untuk mencari A-nya itu adalah 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Nah, nilai G-nya itu kan 30,8 dibagi 1,4. Pi yaitu adalah 3,14 karena diameternya adalah 2,8 yang bukan merupakan kelipatan dari 7. Jadi dia pakai 3,14 dikali dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 3 yang dikuadratkan. Nah, 1/4 ini dipindahkan ke atas. Karena itu dibagi, jadi dipindah ke atas menjadi kali. Jadi 4 dikali 30,8 per 3/14 dikali 7 dikali 7,84 dikali 10 pangkat min 6. Yang hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 6 Newton. Dan yang kedua, yang B, itu mencari regangan, yaitu rumusnya delta L dibagi dengan L0. Nah, delta L sama itu kan itu mencarinya dengan L1 dikurangi dengan L0. Jadi 1,55 dikurang oleh 1,5 dibagi dengan 1,5, hasilnya 0,05 dibagi 1,5, hasilnya 0,033. Nah, bagaimana nih kawan-kawan? Sudah paham kan tentang materi elastisitas? Jadi kita akan masuk ke uji kompetensi. Nah, jadi aku tuh punya beberapa soal-soal uji kompetensi tentang sifat elastisitas. Nih, soalnya tuh ada 10. Kalian bisa bacanya sendiri. Bagaimana? Nah, kalian bisa jawabnya itu di komentar atau untuk latihan kalian sendiri. Nah, oke, aku akan bahas beberapa soal yang ada di uji kompetensi. Jadi yang pertama itu soalnya adalah perhatikan faktor-faktor berikut. Nah, faktor yang mempengaruhi besar modulus elastisitas pada suatu bahan ditujukan oleh faktor. Yang pertama ada energi potensial benda, yang kedua ada luas penampang benda, yang ketiga panjang mula-mula benda, yang keempat ada konstanta pegas pada benda, yang kelima ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, rumus dari modulus elastisitas itu kan F dibagi A dibagi dengan delta L dibagi L0, dengan F yang merupakan gaya, A merupakan luas penampang, dan L0 merupakan panjang mula-mula, dan delta L yang merupakan perpanjangan benda. Jadi yang mempengaruhi itu adalah ya B, 2, 3, dan 5, yaitu luas penampang, panjang mula-mula, dan gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, itu soalnya adalah dua jenis kawat A dan B memiliki rasio diameter penampang 2:3 dan rasio modulus iongnya 3:4. Kawat A dengan panjang L0 diberi beban sebesar W. Kawat merenggang sejauh X. Kemudian kawat B diberi beban seberat 3W, kawat merenggang sejauh 3X. Panjang mula-mula kawat B adalah, nah siapa nih yang bisa jawab? Oke, jadi biar aku yang bahas. Jadi itu kan diketahui yang di soalnya itu L0A sama dengan L0. Yang ditanya itu kan L0B-nya. Jadi 4EA sama dengan 3EB. Jadi
LOA-nya sama dengan 3 LOA sama dengan LOB. Jadi LOB-nya adalah 3 LO. Jadi jawabannya adalah yang D, itu adalah 3 LO. Oke teman-teman, jadi beberapa uji kompetensi lainnya bisa teman-teman kerjakan dan jawabannya bisa ditulis di komentar di bawah sini. Nah, aku harap semoga teman-teman bisa paham ya apa sih sifat elastisitas itu dan bagaimana sih penerapan di kehidupan sehari-hari dan juga cara menghitung besaran-besaran pada elastisitas. Nah, bagaimana? Mudah kan? Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah sifat elastisitas itu adalah sifat pada suatu benda yang memungkinkan untuk kembali ke bentuk semulanya dikarenakan gaya yang diberikan kepada suatu benda itu sudah hilang. Jadi, benda itu bisa kembali ke bentuk semula. Namun, tidak semua benda bisa seperti itu. Hanya ada beberapa benda-benda yang bisa mengalami sifat elastisitas. Nah, dan juga sifat ini juga itu memiliki besaran-besaran yang mempengaruhinya itu. Yang pertama itu ada tegangan, yang kedua regangan, yang ketiga itu ada modulus Young, itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, yang terakhir itu sifat elastisitas itu memiliki batasan-batasan. Jadi ketika semakin besar gaya yang diberikan yang tidak melampaui batasannya itu, benda itu bisa kembali seperti yang semula. Namun, jika gaya itu melebihi batasan-batasan itu, maka benda tidak bisa kembali seperti semula. Nah, ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita itu rutin belajar dan juga berlatih. Jadi untuk kawan-kawan jangan lupa untuk belajar dan berlatih serta memperbanyak membaca buku. Gak hanya itu saja, mencari referensi di sosial media itu juga sangat penting. Apalagi di zaman sekarang, pastinya semua di kalangan itu sudah memiliki handphone. Jadi itu mempermudahkan kita untuk mencari informasi tentang semua yang ada di luar sana. Jadi untuk teman-teman jangan males-malesan ya untuk belajar. Nah, jadi kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir. Semoga materi yang saya berikan itu sangat bermanfaat untuk kalian. Dan semoga materi yang saya berikan itu sangat mudah dipahami oleh kalian juga. Maafkan saya jika memiliki banyak-banyak kesalahan dalam pengucapan dan juga tutur kata. Saya Aulia Salsabila Sahki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah semua benda itu memiliki sifat elastisitas dan juga ada besaran-besaran yang mempengaruhi sifat elastisitas ini. Makanya cuma beberapa benda aja yang memiliki sifat ini. Nah, jadi gitu penjelasannya tentang sifat elastisitas ini. Baik, terima kasih ya Aul. Aku udah paham tentang sifat elastisitas.